Di episode 9 ini dipenuhi oleh kegelisahan dan kegalauan. Karena bagaimana tidak, di episode ini banyak sekali yang ditolak cintanya. Dan selain itu, Kepala Hong pun hari ini terlihat begitu dewasa, karena dirinya sama sekali tak merasa sakit hati ataupun dendam dengan ucapan dari orang lain yang menurut Mimin agak nyelekit di hati. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 9 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Awal episode 9 ini dibuka dengan adegan peluk-pelukan Kepala Hong dan Yejin yang malah bikin malu sendiri. Karena ternyata pria yang berada di belakang Yejin hanyalah Yonghun yang sedang lewat, dan Yonghun menyaksikan adegan romantis pelukan di antara keduanya. Nah, karena merasa malu, mereka pun menjadi canggung. Bahkan ketika keduanya sudah berada di rumah masing-masing, mereka sama-sama tidak bisa tertidur dengan nyenyak memikirkannya. Dan esok harinya, ketika Kepala Hong hendak pergi, dia membantu seorang pria tua yang sedang kebingungan membeli bensin secara manual. Dan pria itu adalah ayah Yejin yang berniat mengunjungi anaknya. Sedangkan di sisi lain, Bu Namsuk yang bertemu Yejin di jalan dengan keras dan lantang membicarakan gosip tentang Yejin semalam yang berpelukan dengan Kepala Hong. Bahkan dia menyemangati Yejin yang terlalu dalam cinta segitiga dan bingung untuk memilih yang mana. Dan ternyata perkataan Bu Namsuk tersebut didengar oleh ayah Yejin yang tiba-tiba sudah berada di parkiran mendengar sedari tadi. Dan ini menjadi sumber konflik pada episode ini nantinya. Ketika keluarga Yejin sampai di rumah, ternyata Kepala Hong sudah ada di sana membetulkan kamar mandi Yejin yang membuat ayah Yejin jadi berpikir negatif. Dan Kepala Hong terpaksa mengaku sebagai pacarnya Yejin untuk meluruskan situasi. Dan karena sudah terlanjur, Yejin pun tak bisa membantahnya, bahkan menyuruh Kepala Hong untuk melanjutkan kebohongannya. Dan seperti biasa, layaknya camar-camar di Indonesia, Kepala Hong langsung ditanya bibit bebet bobotnya. Di sini, ayahnya sempat menolak karena Kepala Hong adalah pengangguran. Tapi Yejin dapat berdalih karena Kepala Hong nganggur untuk rehat sejenak saja. Belum lagi, Kepala Hong ini adalah lulusan bergengsi Universitas Nasional dengan nilai tertinggi yang membuat ayahnya menjadi sedikit welcome. Kemudian mereka semua pun pergi berkeliling sekaligus melihat klinik Yejin. Tapi saat berkeliling ini ada keanehan dari para warga yang malah terlihat caper dan berakting kaku kalau mereka mendukung hubungan Yejin dan Kepala Hong. Yang ternyata itu semua ulah Misun yang menjanjikan diskon klinik 30% jika para warga berpura-pura mendukung hubungan Yejin dan Kepala Hong. Permasalahan sesungguhnya datang ketika rombongan keluarga tersebut lewat di depan rumah nenek Gamri yang sedang dipakai untuk syuting. Jisung yang cemburu langsung berpura-pura caper di depan orang tua Yejin, dan kebetulan sekali dia mendapat 1 poin dari kepopulerannya sebagai sutradara yang dikenal oleh ibu tiri Yejin. Ayah Yejin yang melihat Jisung lebih menjanjikan terlihat lebih antusias, apalagi Jisung terlihat lebih mengerti Yejin karena dirinya pernah menjadi senior dari Yejin semasa kuliah dulu. Dan di momen ini Kepala Hong terlihat kalah telak karena tak mampu berkata-kata lagi. Apalagi hatinya sedikit terluka karena boneka keberuntungannya Jisung ternyata disimpan dengan baik oleh Yejin. Ayah Yejin yang sebelumnya lebih tertarik kepada Jisung akhirnya sedikit membuka kesempatan kepada Kepala Hong karena ternyata Kepala Hong memiliki kemampuan dan hobi yang sama dengannya, seperti misalnya menanam anggrek dan bermain caturgo. Belum lagi ketika mereka semua makan siang bersama, Kepala Hong pun pandai sekali mencairkan suasana kehangatan keluarga mereka semua yang sebelumnya terlihat dingin karena Yejin dan ayahnya yang tak begitu akrab. Sampai akhirnya kehangatan itu berubah setelah ayah Yejin bertanya tentang orang tua Kepala Hong. Dan Kepala Hong menjawab kalau dirinya adalah seorang yatim piatu. Seketika ayah Yejin menjadi diam, dan Kepala Hong pun berpura-pura pergi ke toilet agar membiarkan ayah Yejin ini mengatakan sejujurnya kepada Yejin tanpa ada dirinya. Ternyata alasannya tiba-tiba diam karena dia menolak Kepala Hong yang merupakan yatim piatu untuk berpacaran dengan anaknya. Dan Yejin pun menjadi marah. Bagaimana bisa ayahnya berbuat sejahat itu hanya karena Kepala Hong adalah yatim piatu? Dan jika alasannya adalah sebuah kekurangan, bukankah dirinya juga punya kekurangan di mana dia adalah anak piatu dan lebih memalukannya lagi, dia memiliki ibu tiri? Lalu perkataan ini pun membuat ayah Yejin keluar untuk menyendiri sejenak. Kepala Hong yang seakan tak merasa sakit hati setelah mendengar ucapan ayahnya Yejin, langsung menyusul pria tua itu untuk menghiburnya.
Di sini terungkap kalau bukannya dia tidak menyukai kepala Hong yang yatim piatu, melainkan dia ingin Ye-jin menikah dengan pria yang memiliki keluarga besar. Itu semua agar Ye-jin nantinya tidak kesepian, karena dia merasa bersalah telah membuat Ye-jin kesepian sejak kecil, akibat dirinya frustasi setelah meninggalnya ibu Ye-jin. Jadi baginya kehangatan keluarga untuk Ye-jin sangat penting saat ini. Lalu kepala Hong menjawab kalau ayah Ye-jin salah besar, karena Ye-jin sebenarnya sangat dicintai saat beranjak dewasa. Karena kalau Ye-jin kekurangan cinta, bagaimana bisa Ye-jin membagi cintanya dengan orang lain saat ini, ya kan? Sedangkan di dalam restoran, Ye-jin meminta maaf karena telah menyinggung masalah ibu tiri sebelumnya. Tapi ibu tiri Ye-jin ini ternyata adalah orang yang baik, karena mengerti masalah sebenarnya dari Ye-jin. Dan dia pun memberitahu Ye-jin kalau walaupun ayahnya seperti itu, ayahnya sangat memperdulikannya. Dan mereka pun akhirnya kembali akrab, melupakan semua kejadian sebelumnya. Bahkan kepala Hong diberikan kesempatan oleh ayah Ye-jin jika bisa saja dirinya adalah jodoh anaknya kelak. Di balik berbunga-bunganya tokoh utama, berbeda dengan peran pembantu yang nasibnya sedang galau abis-abisan. Misun yang mengikuti Eunchol berpatroli akhirnya memberanikan diri mengatakan cintanya langsung. Tapi sayang dia ditolak mentah-mentah karena bagi Eunchol, dirinya tidak bisa menerima cinta yang terlalu buru-buru tersebut. Sedangkan untuk Pak Kades Yongguk, setelah dirinya mengajak Bu Guru Choi makan siang, dia juga mengungkapkan perasaannya. Tapi sayang dirinya juga ditolak mentah-mentah untuk alasan yang masih menggantung. Tapi menjelang akhir drama ini, Yongguk malah berpikir kalau alasan Bu Guru menolaknya ialah karena desakan dari mantan istrinya Bu Wajong. Lalu dari percakapan ini pula, kita diberikan misteri menggantung dari alasan Bu Wajong menceraikan suaminya, yang ternyata bukan karena hal sepele, melainkan ada hal yang dia simpan di hatinya. Lalu balik lagi ke Misun, yang di episode depan sepertinya keadaan akan mulai berubah. Setelah Eunchol mengantar Misun ke rumah sakit menjenguk ibunya yang mengalami kecelakaan. Karena terlihat di sini, walaupun Eunchol menolak sebelumnya, dia seperti punya rasa bersalah dan masih memberi Misun perhatian. Jisung yang kembali ke ibu kota selama seminggu berpamitan lewat telepon kepada Ye-jin untuk sementara waktu. Di sini Jisung memohon kepada Ye-jin untuk bertemu nantinya setelah dia kembali ke desa Gongjin. Dan ketika menutup telepon, Jisung malah termenung dan kembali mengingat di mana dirinya dulu pernah keduluan temannya untuk memacari Ye-jin. Dan kali ini menurutnya dia tidak akan terlambat menyatakan cinta seperti dulu lagi. Dan tanpa menunggu waktu 1 minggu, dia pun langsung putar arah untuk balik ke desa Gongjin demi menyatakan cintanya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Di sini terungkap sesuai prediksi Mimin kalau alasan kepala Hong datang ke psikiater adalah karena dirinya merasa bersalah dan trauma atas kematian dari orang tua dan kakeknya dulu. Dan mungkin saja kejadian hilangnya kepala Hong selama 5 tahun juga akibat dirinya kehilangan seseorang. Karena di sini diperlihatkan kepala Hong datang ke rumah duka ketika dirinya terlihat dewasa, bukan saat dirinya masih SMP saat kehilangan kakeknya dulu. Kira-kira ada apa dengan kejadian 5 tahun dirinya hilang ya? Dan kematian siapakah itu? Tapi yang pasti bukan karena kepala Hong dulu punya keluarga dan sekarang jadi duda ya. Kita bahas di lain video. Kalau belum terungkap di episode 10 nanti malam. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Wikipedia.